Masih dalam rangka memanfaatkan tarif tiket promo 99.000 dari aplikasi Redbus, dan ini merupakan perjalanan saya pulang dari Jogja menuju ke arah Jakarta. Nanti saya akan turun di Bekasi. Saya memilih perjalanan naik bis dari PO Gunung Harta yang keberangkatan pagi dari arah Jogja. Pada video sebelumnya ialah trip menuju ke Jogja. Saya naik bis Haryanto yang sedikit mengalami trouble sehingga mengalami keterlambatan tiba di Jogja. Bahkan belum sampai pusat kota Jogja karena saya turun di Prambanan. Ceritanya saya sampai di Prambanan itu jam 7.07. Hampir aja ketinggalan naik bis Gunung Harta arah pulang yang dijadwalkan berangkat dari agen Prambanan itu jam 7.00. Ternyata keputusan saya pesan tiket bus Gunung Harta melalui aplikasi Redbus beberapa hari sebelum keberangkatan dari Prambanan itu tepat, karena masih rejeki bisa pulang naik bis ini. Jadi turun dari bis Haryanto itu di Prambanan jam 7.07. Nah, pada jam 7.10 menit bis Gunung Hartanya tiba di agen Prambanan. Hehe, cuma 3 menit aja saya menginjakan kaki di Jogja lalu balik lagi. Oke teman-teman, perjalanan kita mulai aja ya. Ini posisi saya sudah berada di dalam bis dan sudah diberangkatkan dari agen Prambanan. Saya duduk di seat 7A, salah satu seat yang mendapatkan promo dari aplikasi Redbus seharga 99.000, yang harga normalnya itu 260.000. Ini legroomnya segini ya, cukup luas buat saya yang tinggi badannya 163 cm, dan terdapat leg rest yang bikin kaki kita nanti nggak pegel. Kalau mau naruh barang, tas itu bisa di atas, ada kompart buat tas gitu. Di atas tiap seat terdapat panel AC yang bisa diatur swing angin AC-nya. Di situ juga terdapat port USB untuk mengecas ponsel, sama dipinjamkan bantal dan selimut. Setelah simpang 3 Tegal Yoso, kita mengambil arah ke kanan karena nanti kita akan mampir ke Terminal Insinyur Soekarno, Klaten. Pagi hari ini Klaten cerah banget. Ini ada gorden yang bisa dimanfaatkan untuk menghalau cahaya matahari kayak begini. Di sini nggak berhenti terlalu lama karena setelah penumpang yang naik dari Terminal Insinyur Soekarno naik, maka bis segera diberangkatkan kembali.
Selanjutnya kita mampir ke Terminal Penggung Ceper. Ini masuknya masih wilayah Kabupaten Klaten. Lokasinya itu sangat strategis karena tepat di sisi Jalan Raya Klaten Solo, tepatnya di KM 27. Bergeser sedikit kita melewati simpang akses tol Polan Harjo. Sebenarnya nanti kita masuk tol lewat Polan Harjo ini, tapi di sini kita lurus dulu karena akan singgah di agen Gunung Harta yang berada di Delanggu. Nah, sekarang ini kita masuk tol. Dari tol Polan Harjo ini kita akan tetap stay di jalan tol hingga keluar lagi di Semarang, Terminal Banyumanik. Jadi masih jauh. Setahu saya untuk bis Gunung Harta keberangkatan pagi dari Jogja ke Jakarta terdapat 2 bis, yaitu bis yang saya naiki yang start awalnya itu dari Terminal Baru Semin di Kulon Progo. Berangkat dari Kulon Progo lalu berjalan hingga Piungan dan akhirnya seterusnya hingga Prambanan yang merupakan titik awal keberangkatan saya. Ada juga bis Gunung Harta yang start perjalanannya itu dari Terminal Giwangan. Sekarang kita sudah masuk di akhir jalan tol Jogja Solo. Di sini sudah memasuki jalan tol Trans Jawa. Di sini kita ke kiri. Kalau yang ke kanan itu menuju ke Jawa Timur. Yuk kita unboxing isi snack yang dibagikan kru tadi. Ada 3 snack, cemilan, dan air mineral. Lumayan banget loh ini. Bisa jadi poin plus servis dari PO Gunung Harta. Ditambah lagi nanti kita juga bakal dapat servis makan di Weleri. Kita intip yuk toiletnya, mumpung lagi kepengen pipis. Jadi di bis Gunung Harta ini terdapat toilet yang hanya bisa digunakan saat bis sedang berjalan. Dan hanya pipis aja ya, nggak bisa buat. Nah, di atas bis juga terdapat servis ngopi. Jadi ada dispensernya di belakang kursi saya 7A. Tinggal buat sendiri aja kopinya. Oke teman-teman, ini sambil menikmati kopi. Kopinya tinggal bikin sendiri aja. Ini kopinya yang disediain itu dari merek Kopi Gajah. Gulanya ya bisa ditakar sendiri, yang terpisah gitu gulanya, jadi bisa diatur tingkat manisnya. Ini udah di tol Solo Semarang ini, tapi nggak tahu di KM berapa. Ini turunan. Tadi udah lewatin Boyolali sih. Mantep, masih panas. Enaknya kalau berpergian perjalanan siang yaitu kita bisa menikmati pemandangan sepanjang lintas yang dilewatin. Seperti halnya rute Gunung Harta ini yang melintasi tol Trans Jawa. Jadi selain kereta, bis juga bisa menjadi alternatif lain kalau ingin menikmati pemandangan sepanjang perjalanan dari Jogja menuju ke Jakarta. Makanya akhir-akhir ini saya kalau dari atau menuju ke Jogja sesekali naik bis, harus kereta mulu biar nggak bosan gitu. Tapi kalau pengen yang bener-bener on time, masalah jam keberangkatan dan jam tiba di tujuan, ya tentu kereta masih menjadi pilihan utama sih.
Oke teman-teman, setelah tadi kita mampir ke Terminal Banyumanik yang udah masuk wilayah administrasi Kota Semarang, sekarang kita lanjut perjalanan dan kembali masuk ke jalan tol. Ini sebelah saya kan kosong ya. Ini kalau posisi sebelah kosong bisa selonjoran kayak gini nih. Kursi yang sebelah legrasnya dibuka. Nah ini kita selonjoran banget gini. Nah ini seat kursi saya dibikin full rebah. Jadi aduh ini nyaman banget kalau buat perjalanan jauh gini. Untuk sebelahnya kosong nih, jadi enak nih ngetrip naik bisnya. Ini udah masuk area Kota Semarang nih. Tadi mampir di Terminal Banyumanik. Pemberhentian selanjutnya yaitu kita akan mampir di rumah makan Raus Eco Gringsing Batang untuk mendapatkan servis makan di sini. Di sini kita akan berhenti sekitar 30 menit. Jadi kru dan penumpang ya bisa manfaatin waktunya di sini. Selain makan ya bisa pup atau yang nyebat bisa bakar 1-2 batang. Karena kan di bis nggak ada smoke roomnya. Untuk servis makannya ada beberapa pilihan, nasi goreng, lontong pecel, bakso, nasi rames, sama soto. Tinggal tunjukin aja tiket resminya kita. Makanya jangan sampai hilang tiketnya. Ini saya milih soto. Ada pilihan makanan sih, ada bakso, ada nasi goreng, nasi rames, lontong, sama soto. Ini saya milih soto. Lumayan ini enak. Mantap, tapi saya ngambil nggak banyak. Nggak terlalu lapar juga, soalnya snacknya tadi saya makanin juga sih. Unit bis Gunung Harta yang saya naiki menggunakan bodi Legacy SR3 HD Prime buatan karoseri Laksana yang dipadukan dengan sasis Mercedes-Benz OH1626L. Memiliki kapasitas mesin 6374 cc, tenaga maksimum 260 horsepower pada 2200 rpm, torsi maksimum 950 Nm pada 1200 hingga 1600 rpm, bertransmisi manual 6 percepatan dan bersuspensi udara. Konfigurasi seatnya 22, total 30 kursi. Untuk fasilitas lainnya di awal udah saya jelasin ya. Oh iya, ini kursinya buatan Rimba Kencana ya. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut perjalanan. Setelah tadi kita ngeres di RM Raus Eco. Tadi kan kita keluar tolnya di exit Weleri. Nah nanti masuk lagi melalui gerbang tol Batang. Jadi sekarang kita menyusuri kawasan industri Batang dulu nih. Oke teman-teman, ini menjelang jam 12. Kita udah selesai melakukan aktivitas di rest area. Kita tadi makan sama istirahat sejenak. Bisa buang air besar juga. Karena kan kalau di bis kan nggak bisa, toiletnya nggak bisa buat buang air besar. Maka setelah ini kayaknya saya mau istirahat dulu, mau merem lagi. Tadi juga udah sempet tidur selepas terminal.
Oke deh, setelah ini videonya singkat-singkat aja ya, karena setelah ini juga kan full jalan tol. Nanti paling keluar tol lagi untuk menurunkan penumpang di exit Cikarang Barat sama exit Bekasi Timur. Nanti saya turun di Bekasi Timur aja sih, karena lebih dekat ke arah pulang ke rumah. Kalau tiket saya sih sampai Pasar Rebo. Tadi juga sebenarnya penumpang di absen untuk turunnya di mana. Kalau misalnya di Cikarang nggak ada yang turun, ya bis nggak akan keluar tol. Dan setelah ini saya mau memanfaatkan waktunya untuk beristirahat. Singkat cerita, terjadi kepadatan lalu lintas menjelang tol Cikarang Pusat atau Delta Mas. Kayaknya ada perbaikan jalan sih, tapi macet nggak lama sih di sini. Setelah menurunkan penumpang di Cikarang, bis kembali masuk tol. Di sini saya siap-siap sih, ngecek barang bawaan agar tidak tertinggal maupun tertukar di dalam bis. Makasih banget. Makasih, makasih. Saya tiketnya sampai Pasar Rebo sih, cuman karena saya parkir di Tambun, soalnya saya pesan tiket Gunung Harta yang dari Jogja ke Bekasi itu nggak ada yang tarif promo itu sampai Pasar Rebo. Tapi kebetulan ada yang turun di Bekasi Timur juga, ya udah saya ikut turun di sini. Durasi perjalanannya hampir 10 jam, sekitar 9 jam setengah lah. Ini udah menjelang jam 5, mantep. Overall, saya suka sih, meskipun cuma kelas eksekutif dengan harga normalnya itu 260.000, worth it. Bisa jadi rekomendasi bis nyaman di rute ini, apalagi saya cuma 99.000. Hehe. Oke lah, sekiranya cukup video vlog trip saya naik bis Gunung Harta.